Bayangin, di Chengdu ada bos bar, buka usaha tanpa modal, malah 1.000 pelanggan berebut store duit buat bantu dia buka bar. Itulah Muse Bar, bar yang bisnisnya patut banget kita pelajari. Rahasia suksesnya pakai strategi crowdfunding. Model yang bisa dipakai untuk tempat pijat, restoran, bahkan salon kecantikan. 49 orang masing-masing setor 20.000 yuan dapat 1% saham bar. Plus dapat voucher 20.000 dan minuman 20.000. Pelanggan diubah dari sekali beli jadi seumur hidup. 49 orang setor total 980.000 yuan. Pegang 49% saham. Tapi perusahaan induk tanpa modal tetap kuasai 51%. Tapi karena tanpa modal, maka induk hanya ambil 40% laba. Sisanya 60% buat para investor. Jadi, Muse Bar pakai jurus crowdfunding. Himpun orang, himpun uang, himpun resource. Bosnya nggak keluar modal 1% pun, bar langsung berdiri. Buka 1 bisa, buka 100 pun tinggal copy paste. Pelanggan berubah jadi konsumen, pemegang saham, sekaligus sales gratisan. Kalau satu investor bawa 20 pelanggan baru, bar ini nggak akan pernah sepi. Contoh lain di salon kecantikan, bosnya merekrut 20 pelanggan tetap dengan daya beli tinggi untuk jadi micro shareholder. Setiap orang setor 15.000 yuan saja. Lalu apa untungnya? Pertama, tiap bulan dapat 1% laba salon sampai balik modal 15.000 yuan. Kedua, tiap bulan dapat produk senilai 1.000 yuan juga sampai total 15.000 yuan. Ketiga, kalau ada pelanggan baru yang direkomendasikan menjadi micro shareholder, transaksi pertamanya langsung dikonversi jadi saldo produk di kartu member mereka. Bisa dipakai kapan saja. Makanya, jadi bos jangan cuma andalkan uang, koneksi, atau resource sendiri. Kalau begitu, sampai tua pun bisnis nggak akan besar. Karena inti dari crowdfunding adalah himpun uang banyak orang, himpun resource banyak orang, sama-sama kerja, sama-sama untung. Tempat pijat itu kelihatannya cari uang dari jasa. Tapi kenyataannya itu cuma kamuflase. Ada seorang bos di Hunan buka satu tempat pijat kecil. Dalam waktu kurang dari setahun, omsetnya tembus 10 juta yuan. Gimana bisa? Dia pakai sistem yang gak masuk akal. Semua uang pelanggan langsung diberikan ke terapis. Contohnya, pijat biasa 100 yuan, pijat premium 200 yuan, isi ulang kartu member 5.000 yuan. Semuanya masuk ke kantong terapis. Bos gak ambil 1% pun. Terus bosnya kerja apa? Fokus di 2 hal saja. Promosi tempatnya, mendatangkan pelanggan. Terapis tinggal layanin pelanggan sebaik mungkin. Hasilnya, mereka semangat kerja karena penghasilan buat mereka sendiri. Tapi, gimana kalau terapis bawa kabur uang pelanggan? Tenang, uang nggak langsung dikasih. Pelanggan datang, selesai pijit, baru uang dicairkan ke terapis. Jadi, tetap aman. Kalau semua uang buat terapis, bosnya untung di mana? Dari biaya manajemen. Setiap terapis bayar 3.000 yuan per bulan buat kerja di sana. Misalnya, ada 50 terapis. 50 dikali 3.000 sama dengan 150.000 yuan per bulan. Per tahun 1,8 juta yuan. Tanpa perlu kasih gaji. Dari satu toko, sekarang dia sudah menjadi platform. Model ini disebut sebagai S2B2C. Sebuah model bisnis yang dipopulerkan oleh Alibaba dan Tencent. Contoh sukses brand besar lain seperti Mixue, Highland Home, dan Paipoyun. Kuncinya, kamu jadi platform pemberdaya. S. Terapis atau mitra adalah pebisnis. B. Pelanggan tetap dilayanin. C. Semua pakai prinsip uang depan dikasih ke mitra, uang belakang diam-diam masuk ke kamu. Kalau kamu punya toko, jasa, atau bisnis dan mau terapkan model ini biar lebih ringan dan scalable, follow akun ini dan isi form di bio. Aku bakal bantu kamu pelan-pelan transformasi bisnis jadi platform seperti mereka. Model kayak gini bukan masa depan, tapi sudah masa kini. Orang Wencou emang jago cari uang. Terinspirasi dari hadiah minuman, warung mie kecil ini laris gara-gara trik di dasar mangkok. Gimana caranya? Dia pesan mangkok unik.
Di bagian bawah ada tulisan, mangkok ini gratis, tambah 1 mangkok lagi. Bikin kamu merasa hadiah ini hasil usaha kamu sendiri. Taktik ini bikin pelanggan balik lagi dan lagi. Ada mangkok bertuliskan gratis paha ayam, ditukar saat kunjungan berikutnya. Dan setiap kali makan, 100% pasti menang. Ada lagi tulisan member 10 yuan dapat 30 botol minuman. Tiap makan mie dapat 1 botol. Artinya pelanggan bakal datang 30 kali. Rasanya kayak buka blind box sampai bikin orang posting di sosmed. Nah, tulisan itu cuma bisa kelihatan kalau mie-nya dihabisin sehingga nggak buang-buang makanan. Dan setiap hari pelanggan rame antri. Zaman udah berubah. Jangan cuma nunggu pelanggan. Ciptakan cara baru biar mereka datang. Industri sarapan punya rahasia terbesar di dunia dan cara mereka untung bisa bikin kamu kaget. Pengusaha muda di Anhui bagi-bagi bakpao gratis, tapi setahun untung lebih dari 1 juta yen. Kalau paham caranya, kamu juga bisa. Kalau orang lain jual bakpao, dia justru bagi gratis. Mungkin kamu bertanya, gratis kok bisa untung? Harga 1 bakpao 2 yuan, saat buka dia pasang iklan. Setiap orang boleh makan 1 bakpao gratis setiap hari selama setahun. Dan kalau kamu rajin datang tiap hari, di akhir tahun dapat sepeda listrik bermerek senilai 1.200 yuan. Promo ini langsung bikin orang penasaran. Gimana caranya makan bakpao gratis? Cukup bayar 30 yuan jadi member. Setahun makan gratis. Orang hitung normalnya 720 yuan setahun. Jadi 30 yuan super murah. Rugi? Tidak. Justru dia untung besar. Begini caranya. Dengan strategi makan bakpao gratis, dia cepat menarik 3.000 lebih member dan langsung dapat hampir 100.000 yuan. Uang itu lebih dari cukup untuk bayar sewa dan listrik setahun. Jadwal makan gratis cuma jam 6 sampai 8 pagi dan nggak ada orang sarapan cuma 1 bakpao. Mereka pasti beli tambahan bakpao lagi, telur teh, susu kedelai, atau bubur. Artinya setiap pelanggan tetap belanja tiap hari di tokonya. Mari kita hitung untungnya. Kalau tiap pelanggan beli tambahan 5 yuan per hari, setelah potong biaya untung bersihnya 3 yuan, sebulan 90 yuan, setahun 1.080 yuan. Sepeda listrik yang katanya 1.200 yuan, modalnya cuma 700 yuan. Artinya dari tiap pelanggan dia masih untung 380 yuan. 3.000 member berarti 1,14 juta yuan. Model ini bikin pelanggan merasa menang. Tapi justru pemilik yang untung besar karena tiap pelanggan bawa profit konsisten. Jadi, uang itu gampang didapat kalau model bisnismu tepat. Masalahnya, banyak yang masih jual produk ambil profit dari selisih harga. Makanya, usaha terasa berat. Katanya sih kekuatan utama Haidilao itu karena pelayanannya. Tapi ternyata bukan itu rahasianya. Haidilao bisa punya 1.200-an cabang dan valuasi lebih dari 100 miliar yuan itu bukan cuma soal senyum pelayan. Jadi, rahasia cuan Haidilao yang sebenarnya itu apa? Pertama, biaya sewa super rendah. Restoran lain biaya sewa sampai 20% dari operasional. Haidilao cuma 4%. Kenapa? Karena trafiknya gede, performanya tinggi, sehingga pemilik gedung yang minta mereka buka di tempatnya. Kedua, sistem pelatihan model guru dan murid. Ada 2 pilihan gaji buat manajer cabang. 1 dapat 2,8% dari net profit cabangnya sendiri. 2 dapat 0,4% dari cabang yang dia kelola, tapi dapat 3,1% dan 1,5% dari cabang muridnya serta susu muridnya. Sebagai contoh, 1 cabang omset 4 juta yuan per bulan. Margin bersih 9,7%. Kalau pilih ya skema 1, penghasilannya sekitar 10.000 yuan. Tapi kalau dia punya banyak murid dan cucu murid, penghasilan bisa meledak sampai 1 juta yen per tahun. Tapi sistem ini tetap ada aturan. Kalau performa cabang sang guru jelek, dia nggak dapat bagian dari murid. Jadi, semua manajer harus kerja keras di cabangnya sendiri dan juga sambil membantu muridnya berkembang. Ketiga, gaji karyawan berdasarkan volume kerja. Haidilao pakai sistem per item. Misalnya, pelayan dibayar 3 yuan per kepala tamu yang mereka layani. Pesanan masuk, keluar 2 struk, 1 buat karyawan, 1 buat pelanggan. Akhir hari, semua struk dihitung. Hasilnya, gaji mereka bisa 10% lebih tinggi dari standar pasar.
makanya karyawan semangatnya tinggi. Keempat, kuasai seluruh rantai pasokan. Haidilao nggak mau tergantung pada supplier luar. Mereka bangun anak-anak usaha sendiri untuk kontrol penuh. Bumbu hotpot disiapkan oleh Yihai Internasional. Bahan makanan dan logistik ditangani Suhai. Sementara perekrutan dan pelatihan staf diurus oleh Weihai Consulting. Hasilnya, kualitas makanan terjaga, biaya ditekan, dan margin keuntungan bisa dimaksimalkan. Nah, sekarang kita ambil kesimpulannya. Sewa rendah, profit tinggi. Sistem guru murid, ekspansi cepat. Gaji per item, pelayanan maksimal. Kontrol supply chain, efisien, dan cuan berlipat. Makanya, kalau kamu pengusaha, jangan cuma fokus jualan. Bangun juga pertahanan bisnismu. Follow akun ini dan isi form di bio kalau kamu juga mau mulai bangun bisnis yang punya pertahanan kuat. Mindset bos Huawei itu benar-benar nggak masuk akal. Tapi justru karena itu, perusahaannya bisa jadi nomor 1 di dunia. Semua manajer Huawei dari seluruh dunia wajib ke Shenzhen untuk pelatihan. Dan biaya perjalanan ditanggung perusahaan. Tapi anehnya, begitu masuk kampus Huawei University, semua biaya, makan, tidur, uang sekolah harus dibayar sendiri. Kenapa? Bos Huawei bilang, belajar tanpa keluar uang selamanya nggak akan belajar sungguh-sungguh. Ada yang protes, kalau gitu gua nggak ikut pelatihan deh. Jawaban bos Huawei, sorry ya, nggak ikut pelatihan berarti nggak bisa naik jabatan dan nggak bisa naik gaji. Huawei ini emang aneh. Ke karyawan biasa super lembut, dikasih asrama bagus, fasilitas olahraga, dan shuttle ke kantor. Tapi ke manajer super keras. Bahkan karyawan yang tinggal di asrama lebih dari 3 tahun harus keluar. Bos Huawei bilang, kalau 3 tahun belum bisa beli rumah sendiri, berarti kamu gagal. Dan ini yang lebih gila, semua manajer dilarang pakai PPT buat presentasi. Siapa yang bikin slide paling keren, itu yang paling dimarahin. Laporan wajib ditulis di Word maksimal 600 kata. Kalau 600 kata nggak cukup, berarti kamu nggak ngerti kerjaan kamu. Bahkan waktu Ren Zhengfei ke luar negeri untuk inspeksi cabang, kalau ada GM yang berani jemput dia di bandara, langsung dipecat di tempat. Ren Zhengfei bilang ke semua stafnya, mata kalian fokus ke pelanggan, pantat kalian hadap ke bos. Jangan kebalik. Gila sih. Tapi ya, Huawei bisa jadi juara dunia bukan karena biasa-biasa aja. Tapi karena pola pikirnya anti manusia normal. Nah, mau belajar gaya pemimpin ekstrim kayak gini, follow akun ini dan jangan lupa isi form di bio. Ada bisnis baru di Tiongkok, nggak butuh modal, nggak ada batas masuk, namanya lazy economy. Bayar orang buat males. Serius, ada cewek yang buka jasa masak ke rumah. 3 lauk, 1 sup, 88 yen, sehari 6 order, sebulan hampir 20.000 yen. Anak muda rela bayar demi kenyamanan. Nemenin jalan-jalan, nemenin pacaran, nemenin minta maaf, bahkan nemenin minum matcha. Semuanya bisa disuruhin. Ada jasa beresin rumah, manicure, ngasih makan kucing, asal kamu mau bayar, semua beres. Dan menurut riset terbaru, pasar ekonomi mager ini bakal tembus 1.300 miliar yuan di tahun 2026. Para pelaku usaha pun terpaksa ikut menyesuaikan, membuat layanan jadi semakin terperinci. Restoran seperti Haidilao, mereka bahkan sediain layanan keramasin pelanggan. Platform online ramai-ramai jual lazy gadget, mesin cuci sepatu, mesin masak otomatis, sampai vakum robot. CEO hire Zhou Yunjie diserbu netizen. Pak, tolong dong bikin mesin cuci 3 tabung. Kurang dari sebulan muncul mesin cuci 3 tabung untuk kaum mager. Seminggu pre-order 88.000 unit. Produk kecil kayak Silverbit buat mesin cuci piring, satu merek aja laku 300 juta biji. Tapi apakah semua ini worth it atau cuma marketing belaka? Layanan kaum mager ini viral bukan tanpa alasan. Pebisnis pintar bungkus malas jadi gaya hidup elegan. Anak muda terlalu sibuk, rela bayar demi tenang. Algoritma platform bantu dorong, harga pun naik pelan-pelan. Tapi mereka sadar kok, cuman emang waktunya udah habis. Jadi mereka beli waktu. Beli waktu untuk baca buku, jemur matahari,
main sama kucing, ngobrol sama orang tua, itu bukan boros, itu investasi kebahagiaan. Semua teknologi tercipta karena manusia malas. Mobil, pesawat, mie instan, mesin pencuci, malas bukan kelemahan, itu justru penggerak peradaban. Jadi, mulai sekarang, nggak usah merasa bersalah. Kalau mampu, jadi pemalas yang elegan. Karena ini bukan kemunduran, tapi cara baru menjalani hidup. Follow untuk cerita tren bisnis Tiongkok terbaru setiap hari. Gaji manajer toko di kota kecil lebih tinggi dari GM Hotel Bintang 5 di Shanghai. Gila tapi nyata. Siapa yang bisa lakukan ini? Baru-baru ini, Pang Tonglai merilis data gaji karyawannya untuk 2025. Karyawan paling bawah saja gajinya 9.800-an yuan bersih per bulan. Setelah pajak dan potongan asuransi. Tapi tunggu dulu, manajer toko di kota kecil itu digaji 78.000 yuan sebulan. Lebih tinggi dari gaji GM Hotel Bintang 5 di Shanghai. Kerja cuma 7 jam sehari. Cuti wajib disetujui. Libur tahunan 60 hari dibayar penuh. Karyawan yang dimarahi pelanggan tanpa alasan langsung dapat bonus kecewa sebesar 5.000 yuan. Di sini karyawan diperlakukan seperti manusia, bukan robot, bukan budak korporat. Hebatnya dengan semua ini perusahaannya tetap cuan besar. Tahun 2024 omset 17 miliar yuan, laba bersih 800 juta yuan. Tanpa eksploitasi, tanpa drama. Bukan cuma Pang Tonglai, Zhang Xuefeng juga lakukan hal yang sama. Cuti panjang dibayar, melahirkan dikasih angpau, mau kuliah lanjut biaya ditanggung, dan hasilnya bos makin terkenal, perusahaan makin untung. Mereka membuktikan 996 itu bukan karena produktivitas rendah, tapi karena keserakahan. Jangan tertipu dengan alasan biar efisien atau gaji tinggi bikin males, itu semua omong kosong. Karyawan itu bukan beban, mereka adalah mitra dalam mencetak untung. Nah, kalau kamu perlakukan mereka seperti manusia, mereka akan bantu kamu bawa perusahaan ke puncaknya. Nah, kalau kamu setuju atau kamu punya pertanyaan buat para bos inspiratif seperti Pang Tonglai, silakan langsung isi form di link. Pertanyaan terbaik akan dibahas langsung di WA channel saya. Terima kasih. Omset 2,5 miliar yuan setahun, tapi untungnya cuma 2%. Banyak orang mikir Lauci ini gila, tapi justru itu rahasianya. Pesaing Lauci ambil margin 10%, dia turunin jadi 2%. Karena sisanya dia habiskan buat pelayanan. Buat dia, kontrol margin dan pelayanan itu senjata pamungkas dalam bisnis. Dan pelayanannya bukan main-main. Kalau kamu pelanggan VIP, turun bandara langsung disambut staf pribadi. Di meja ada rokok, tisu basah, cerutu, dan korek. Mobil siap dengan es batu, air panas, semua jenis kabel charger. Musik pun dipilih khusus, piano lembut, volume pas. Koper kamu dilap bersih. Supirnya riwayat kerja lengkap, bersertifikat sehat, bebas catatan kriminal. Pernah ada pelanggan bilang, gila, ini pelayanan TMD profesional. Lauci sampai beli Rolls Royce cuma buat uji coba pelayanan. Punya 5 nanny car, bahkan helikopter standby. Tapi semua ini bukan soal gaya-gayaan. Ini soal mengerti manusia. Soal ngerti kebutuhan, bahkan sebelum pelanggan ngomong. Kalau yang dijemput itu bos dari perusahaan besar, maka company profile perusahaannya sudah diputar di mobil. Bunga dan cerutu juga sudah siap. Totalitas. Nah, Lauci selalu bilang, service itu ya seni menjilat yang niat dan elegan. Mau dibantu cari gadget, elektronik, atau mobil yang tepat buat kamu, klik dan isi form singkat di bio.
Saya bantu urus sampai beres semua. Brand lain butuh 17 tahun untuk capai 3.000 gerai. Zhang Junjie butuh hanya 6 tahun. Emang gila. Setelah berdiri tahun 2017, Pawang Caci langsung ngebut. Di tahun 2023, dia buka 2.300 toko baru. Sekarang sudah lebih dari 6.400 toko di seluruh dunia. Apa rahasianya? 1. Produk andalan. Poya Juexian. Satu cangkir bisa mewakili brandnya. Tahun 2024, produk ini laku 300 juta cangkir. 2. Supply chain-nya disederhanakan. Dia fokus hanya pada milk tea, karena hanya butuh 2 bahan inti, susu dan teh. Lebih mudah dikontrol, lebih cepat diproduksi. 3. Strategi ekspansi pakai franchise. Didukung tim profesional. CFO-nya mantan eksekutif Huawei. Supply chain-nya dipegang mantan direktur Haiti. Dan di puncaknya, 17 April 2024, Pawang Caci resmi IPO di Nasdaq dengan valuasi 5,1 miliar dolar US. Zhang Junjie dari anak jalanan jadi miliarder global. Cerita ini real dan kamu juga bisa mulai dari nol. Follow akun ini buat kisah bisnis inspiratif lainnya. Siapa sangka dari jendela kecil cuma 2 meter persegi, di gang sempit Shanghai lahir sebuah merek kopi yang bikin Starbucks dan Luckin ketar-ketir. Namanya Manner Coffee. Didirikan tahun 2015 oleh pasangan suami istri. Tahun 2018 baru punya 3 gerai. Sekarang hampir 2.000 cabang di seluruh Tiongkok. Valuasinya lebih dari 20 miliar yuan. Didukung oleh Temasek, Meituan, dan bahkan ByteDance. Rahasianya, strategi numpang nama besar. Hampir semua gerai Manner buka persis di sebelahnya Starbucks. Bukan buat saingan langsung. Mereka justru serang titik lemahnya Starbucks. Toko kecil, 2-3 meter, tanpa tempat duduk, tapi harga setengah dari Starbucks. Dan soal rasa, tetap bisa milk foam, bahkan latte art. Target mereka jelas, anak muda kelahiran 2000-an, Gen Z. Suka hemat, bangun pagi, kerja keras. Dan Manner buka jam 7 pagi. Starbucks jarang sekali. Yang paling gokil, bawa cangkir sendiri langsung diskon 50%. Bahkan ada yang bawa cangkir Starbucks buat isi kopi Manner. Ironis, tapi jenius. Makin besar, tantangan juga makin berat. Hampir 2.000 gerai, puluhan miliar valuasi. Dan ekspektasi investor terus naik. Sementara kompetitor buka franchise, Manner tetap teguh dengan sistem direct operation. Semua beban operasional, SDM, manajemen ditanggung sendiri. Dunia tahu, mempertahankan idealisme sambil ekspansi nggak gampang. Tapi itu mungkin yang bikin Manner tetap beda. Manner Coffee membuktikan bukan soal besar, tapi soal beda. Bukan soal tempat luas, tapi soal strategi yang tajam. Jadi, kalau kamu lagi bangun bisnis, pertanyaannya bukan bisa besar atau enggak, tapi apa keunikanmu dan celah mana yang bisa kamu rebut. Kalau kamu mau belajar lebih dalam strategi-strategi bisnis yang tajam kayak gini, follow akun ini dan kirim pesan. Kita belajar bareng yuk.